kelas 12 BB. Bertemu lagi dengan Bu Arya. Tapi mata pelajaran kita untuk tahun ini Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Untuk tahun ini kita akan memulai pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan materi seminar. Nah, kalau kita mau mengadakan seminar, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah membuat makalah. Jadi, kalau makalah itu sudah selesai, kita baru bisa melaksanakan seminar untuk mempresentasikan makalah yang sudah dibuat. Oleh karena itu, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat makalah itu. Setelah ini akan Bu Arya jelaskan apa itu makalah, bagaimana cara membuatnya, isinya apa saja. Silahkan disimak dengan baik, silahkan dipahami betul-betul. Seandainya kalian belum mengerti, kalian boleh menghubungi Bu Arya via WhatsApp atau via SMS atau bisa chatting di Google Classroom. Nah, semangat untuk kalian yang telah naik ke kelas 12 belajar di tahun terakhir di SMA ini, ya. Oke, sekian dari Bu Arya. Selamat belajar, semangat. Dadah. Untuk makalah, menurut Purwo Darminto, pengertian makalah adalah uraian tertulis yang dikemukakan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih lanjut. Jadi, menurut Purwo Darminto ini, sebuah makalah bisa menguraikan sesuatu hal. Tema-tema tertentu bisa diuraikan dengan membahas secara detail. Di dalam makalah ini juga dimuat pembahasan-pembahasan dari para ahli, atau mungkin bisa contoh-contoh tentang hal-hal yang mendukung dari tema yang disampaikan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa makalah itu disebut sebagai sebuah karya tulis yang di dalamnya terdapat buah pemikiran dari seorang penulis yang belum pernah dipublikasikan dan bersifat ilmiah. Jadi selain pengertian di atas tadi, ada juga yang menyatakan bahwa karya tulis itu merupakan buah pemikiran. Jadi tidak mengambil pemikiran dari para ahli, tetapi pemikiran penulis sendiri. Gagasan dari penulis itu sendiri disampaikan, dijabarkan, dijelaskan, nah dalam bentuk yang disebut sebagai makalah. Nah ini bersifat ilmiah, karena mungkin juga data-data yang disampaikan melalui penelitian yang sudah dilakukan. Jadi gagasan itu ada data, ada fakta yang mendukung sehingga bisa bersifat ilmiah. Jenis-jenis makalah itu ada beberapa. Yang pertama adalah makalah ilmiah. Apa itu makalah ilmiah? Sesuai dengan namanya, karena ilmiah berarti hasil dari studi ilmiah. Isinya tidak boleh hanya berdasarkan pendapat atau opini, apalagi bersifat subjektif. Dia harus bersifat ilmiah. Apa itu ilmiah? Berarti dia harus berdasarkan fakta, berdasarkan studi lanjut mengenai hal-hal yang diteliti. Jenis yang kedua adalah makalah kerja. Makalah jenis ini diperoleh dari penelitian murni. Ya, tidak ada opini yang memasuk ke dalam makalah ini. Berbeda dengan makalah ilmiah tadi. Kalau makalah ilmiah tadi memungkinkan penulis memberikan opini, meskipun juga ada data yang diberikan. Tetapi makalah kerja murni dari sebuah penelitian. Yang ketiga adalah makalah kajian. Mengkaji, berarti dia menjelaskan. Maka makalah jenis ini adalah makalah yang isinya merupakan cara-cara pemecahan suatu masalah yang sifatnya kontroversial begitu, dikaji, dibahas, dan diulas. Yang keempat adalah makalah posisi. Nah, setiap pribadi pasti akan
memposisikan diri tertentu terhadap sebuah persoalan. Bisa setuju, bisa tidak setuju. Nah, makalah posisi ini, makalah yang penyusunannya itu dilakukan atas permintaan suatu pihak. Jadi fungsinya adalah memecahkan suatu permasalahan yang ada. Tetapi tergantung dari pendapat si penulis makalah tadi. Posisinya ada di mana? Bisa menyetujui, bisa menyanggah, bisa tidak setuju, atau bisa mungkin menyetujui semua hal atau hanya beberapa. Nah, posisi dari si penulis makalah ini nanti yang akan menentukan isi dari makalah yang dibuat. Yang kelima adalah makalah analisis. Sesuai namanya, makalah ini berisi berbagai analisis suatu permasalahan yang sifatnya objektif dan empiris. Jadi ada masalah tertentu begitu, kemudian dianalisis. Dia bersifat objektif, harus netral. Itu maka disebut sebagai makalah analisis. Yang keenam adalah makalah tanggapan. Nah, ini yang merupakan makalah yang sering didapatkan oleh siswa atau mahasiswa di berbagai tugas, guru dan dosen. Nah, isinya apa? Makalah ini tanggapan atau reaksi penulis terhadap masalah yang sedang terjadi. Jadi ini merupakan makalah yang menanggapi sebuah masalah yang sedang terjadi. Biasanya sedang baru-baru saja terjadi, sedang booming begitu, sedang viral begitu. Oke, itu tadi jenis makalah. Kita ke struktur makalah. Jadi sebuah makalah itu sebetulnya bentuk dari makalah ada dua jenis. Yang pertama itu yang memisahkan antara bab-bab dengan yang lainnya. Jadi bab 1 dia berdiri sendiri, bab 2 berdiri sendiri, bab 3 berdiri sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar satu jenis makalah yang mana bab 1, 2, 3 itu tidak terpisah dari lembar halaman, tetapi berupa paragraf-paragraf. Nanti kita akan melihat contohnya. Struktur makalah yang pertama adalah judul makalah. Jadi setiap makalah itu memiliki judul, yang mana judulnya harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua adalah identitas penulis makalah. Kalau kalian membuat makalah, masih siswi SMA begitu, kalian bisa menuliskan nama, kemudian kelas di mana, nomor presensi. Tetapi ketika kalian nanti membuat makalah secara umum, email kalian harus disampaikan, nomor handphone kalian harus disampaikan. Kenapa? Karena akan ada tanggapan-tanggapan dari orang lain yang membaca makalah tersebut, lalu bisa menghubungi kalian sebagai penulisnya. Yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berbentuk paragraf. Isinya apa? Ada 3 isi di pendahuluan ini. Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Ya, semua dalam bentuk paragraf. Latar belakang pun dalam bentuk paragraf. Rumusan masalah dalam bentuk paragraf. Tujuan juga demikian. Yang keempat adalah pembahasan, yang mana pembahasan ini menjawab rumusan pertanyaan. Kelima adalah penutup, isinya adalah kesimpulan dan saran. Sedangkan yang keenam adalah daftar pustaka. Kalian tetap harus mencantumkan buku-buku atau mungkin web yang kalian pakai atau gunakan dalam penulisan makalah tersebut. Baik, kita lihat satu persatu, mulai dari pendahuluan terlebih dahulu ya. Secara detail akan kita pelajari. Nah, bagian pendahuluan ini tadi sudah Bu Arya sampaikan bahwa ditulis dalam bentuk paragraf. Nah, pendahuluan tadi terdiri dari 3 hal, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Nah, latar belakang itu isinya apa saja? Biasanya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pembuatan makalah tersebut. Contohnya, mengapa kamu membahas topik itu? Atau untuk apa kamu melakukan penelitian tersebut? Atau untuk apa kamu membahas masalah tersebut? Itu disampaikan dalam bentuk paragraf.
Bisa juga disampaikan apa yang membuatmu ingin menyelesaikan masalah tersebut. Dan bisa juga disampaikan data atau fakta yang mendukung. Jadi latar belakangmu itu betul-betul sebuah latar belakang yang penting bahwa makalahmu itu bisa menyelesaikan masalah. Kemudian kita ke bagian rumusan masalah. Nah, di sini kamu bisa mengisinya dengan beberapa pertanyaan yang nantinya kamu jelaskan di bagian pembahasan. Jadi nanti ada hubungannya ya antara rumusan masalah dengan bagian pembahasan. Nah, pada bagian pertanyaan ini tidak perlu terlalu banyak. Cukup 2-3 pertanyaan yang jelas. Itu merupakan hasil pengerucutan dari latar belakang yang kamu tulis sebelumnya. Cukup 2-3 pertanyaan saja. Pada bagian tujuan, nah ini berkesinambungan dengan rumusan masalah tadi. Kalau rumusan masalah tadi berupa kalimat tanya, tujuan ini berupa kalimat berita, ya. Jadi sama, kalimatnya sama, hanya yang satu berbentuk kalimat tanya untuk yang rumusan masalah, yang tujuan itu merupakan kalimat berita. Apa tujuan pembuatan makalah tersebut? Baik, untuk bagian pendahuluan, Bu Arya kira sudah jelas ya. Ke bagian pembahasan. Tadi Bu Arya katakan bahwa rumusan masalah dan pembahasan itu berhubungan. Nah, pembahasan ini menjawab dari pertanyaan tadi, rumusan masalah di depan tadi. Kalau rumusan masalah ada 2, ya berarti 2 hal itu dibahas di bagian pembahasan. Kalau 3, ya berarti 3 hal itu dibahas di pembahasan. Ini merupakan bagian paling penting dari sebuah makalah. Jadi pembahasan itu isinya uraian pokok dari masalah yang kamu bahas. Nah, tentu saja sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah yang telah kamu buat, tujuannya, seperti di depan tadi. Cukup tentang pembahasan ya, kita lanjut ke struktur yang selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan lagi ya bahwa bisa mencakup landasan teori, ya, bisa dimasukkan materinya, solusi dari penyelesaian kalau itu sebuah masalah. Tapi kalau hanya tentang teori, hanya materi, tidak perlu untuk solusi. Pada bagian penutup, ini biasanya terdiri dari kesimpulan dan saran. Apa itu kesimpulan? Nah, kesimpulan itu adalah ringkasan tentang hasil pembahasan makalah kamu tadi. Kalau 2 pertanyaan, ya 2 hal itu kamu rangkum. Kemudian kamu paparkan di bagian kesimpulan. Pada bagian saran, ya, kamu bisa menganalisis poin penting di bagian sebelumnya untuk kemudian kamu berikan saran untuk pembaca. Jadi, saran ini ditujukan kepada para pembaca makalah yang kamu buat. Nah, saran ini bisa berisi harapan agar makalah yang dibuat dapat bermanfaat dan diterapkan oleh pembaca. Baik, sekian penjelasan dari Bu Arya mengenai pembuatan makalah. Di link yang di bawah penugasan atau video ini, Bu Arya sudah menyampaikan contoh dari sebuah makalah. Kalian bisa membukanya untuk lebih jelas mempelajari tentang makalah. Baik, sekian dulu penjelasan dari Bu Arya. Terima kasih atas perhatian kalian.